Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ala ni'matillah amara alla ta'budu illa iya la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di channel Assalam TV, sebuah channel yang senantiasa berupaya menyajikan konten-konten Islami dalam upaya membangun peradaban Islam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa menjalankan aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan senantiasa Allah tambahkan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Salawat dan salam selanjutnya semoga terlimpah curah selalu keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan kali ini kita menyambungkan silaturahim, menyampaikan terkait dengan konten Islami yang pada kesempatan kali ini kita akan coba sambungkan sebagaimana penyampaian pemateri sebelumnya atau materi sebelumnya, yakni tentang ilustrasi atau gambaran daripada dinul Islam, sehingga mudah-mudahan nantinya kita bisa memiliki sebuah gambaran dan selanjutnya akan bisa berupaya bagaimana mewujudkan nilai-nilai Islam sehingga menjadi sebuah peradaban. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah bukan sesuatu yang dipungkiri atau sudah sama-sama dipahami bahwa sebagai umat Islam kita meyakini bahwa ad-dinul Islam atau agama Islam adalah agama yang menghantarkan kepada pemeluk-pemeluknya atau yang meyakininya kepada sebuah keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana kemudian gambaran daripada fungsi-fungsi agama atau din itu sendiri dalam rangka mampu mewujudkan sebuah agama atau din yang mampu menyelamatkan daripada pemeluk atau yang meyakininya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka buatlah kapal di dalam pengawasan dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita menggambarkan daripada gambaran dinul Islam atau bangunan Islam. Maka lebih konkret lagi adalah tatkala kita bisa membayangkan bagaimana dahulu Allah mengutus seorang nabinya, yaitu Nuh alaihi salam, membangun sebuah kapal, dan ini betul-betul konkret. Di situ terjadi ada yang disebut dengan musibah besar sebagai bala dari Allah Subhanahu wa taala atas kaum yang menolak daripada dakwah Rasulullah, dakwah Nuh alaihi salam. Di sana ada sebuah banjir besar yang kemudian meluluh lantakkan seluruh kehidupan manusia dan hanya menyisakan orang-orang yang beriman yang mengikuti apa yang disampaikan daripada Nuh alaihi salam. Di sini betul-betul nampak jelas bagaimana sebuah kapal di mana Nuh alaihi salam di sana Allah perintahkan membuatnya tidak boleh keluar daripada apa yang Allah rencanakan. Begitu juga dengan dinul Islam yang menjadi warisan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul sama-sama kita yakini mampu menyelamatkan kita semua, mengarahkan kehidupan kita menuju kepada dermaga madottilah fid dunya wal akhirah. Maka ibarat sebuah bangunan, ibarat sebuah proyek, maka bangunan Islam itu hanya orang-orang yang betul-betul mampu mengikuti titah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan mampu
terbawa, yang akan mampu terselamatkan daripada bahtera Nuh alaihi salam atau bahtera agama Islam itu sendiri. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat fenomena Nabi Nuh alaihi salam, bahwa itu betul-betul terjadi secara konkret, bagaimana banjir besar itu betul-betul terjadi sehingga meluluh lantakan orang-orang yang tidak memenuhi ajaran daripada Nuh, tidak beriman kepada ajaran Nuh alaihi salam. Dia terkena badai fitnah yang berkembang pada waktu itu, dan bahkan melecehkan, bahkan mengingkari apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salam. Namun jika kita melihat fakta kehidupan hari ini, mungkin kita tidak mengalami banjir sebagaimana banjir Nuh alaihi salam. Namun jika kita maknai kehidupan hari ini, kita sedang terkena banjir yang begitu dahsyat, yakni banjir pemahaman, baik sekularisme, LGBT, pluralisme, dan lain sebagainya yang begitu luar biasa, yang tanpa terasa mendegradasi, tanpa terasa meluluh lantakan keyakinan kita terhadap agama Islam, sehingga agama Islam nampak menjadi sesuatu yang kabur, yang seolah-olah sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kita mengambil ilustrasi kapal ini agar mampu betul-betul dihayati, diresapi, dan kita bisa membayangkan dan nantinya bisa mengupayakan. Lalu seperti apa kriteria yang mampu menjadi penghuni kapal sehingga selamat, mampu diarahkan, mampu sampai kepada keselamatan baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Maka di sana dikatakan bahwa orang-orang yang akan terbawa oleh kapal tersebut adalah mereka orang-orang yang beriman kepada ajaran Nuh alaihi salam. Dan begitu juga kita umat akhir zaman, yang mampu selamat dari badai fitnah hari ini adalah mereka-mereka yang konsisten, yang komitmen dengan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yakni bagaimana kita mengutuhkan ajaran Islam, kita taat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana janji Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wash-shiddiqina wash-shuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itu artinya bahwa kriteria orang-orang yang akan terselamatkan di dalam bahtera keselamatan ini, akan menyelamatkannya adalah mereka-mereka yang mau mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mereka menjaga kesolehannya. Oleh karena itu, yang mampu terselamatkan daripada bahtera ini adalah mereka yang komitmen dengan ajaran dinul Islam dan mampu mewujudkan bangunan dinul Islam itu sebagaimana kapal yang akan mengangkut seluruh umatnya, seluruh penghuni-penghuninya. Tidak saja manusia, bahkan alam semesta pun akan terselamatkan. Karena tatkala tidak mampu memenuhi kriteria itu, sekalipun dia seorang zuriyah, seorang generasi yang dilahirkan daripada Nuh alaihi salam sendiri, maka tidak terbawa oleh bahtera tersebut. Sebagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an, Nuh alaihi salam sampai berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan, namun Allah sendiri memberikan keterangan kepada Nuh bahwa Kan'an bukanlah anaknya, karena Kan'an tidak komitmen dengan nilai-nilai ajaran yang di bawah Nuh alaihi salam. Artinya bahwa amalan-amalan yang dia lakukan Kan'an, amalan yang ghairu soleh, tidak soleh, sehingga tidak terselamatkan dari bahtera Nuh alaihi salam, dan dia terkena fitnah, badai fitnah, sehingga kemudian ikut binasa bersama masyarakat yang menolak daripada ajaran Nuh alaihi salam. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali gambaran singkat bagaimana perwujudan dinul Islam sebagai bahtera keselamatan yang mampu menyelamatkan seluruh umatnya
dan seluruh yang menjadi naungannya, mampu melindungi dari fitnah-fitnah yang terjadi sehingga kita mampu menjadi jati diri seorang beriman kepada Allah yang mudah-mudahan terselamatkan dari badai fitnah yang terjadi. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.